kenapa saya tertarik bermain tisu. Tisu itu kan membersihkan. Bahkan konon ini tisu ini kan produk akhir zaman. Saya mengutamakan bisnis ini benar-benar menjaga satu, apalagi halal. Kedua, ya selain halal, kita kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darman Trunajaya, yang biasa dipanggil dengan Datu. Kemudian kalau boleh saya sampaikan, sekarang saya memulai hidup baru, berbisnis baru, dan yang sebelumnya saya di profesional. Di mana sebelumnya kalau saya boleh sampaikan bahwa saya profesional dari mulai tahun 1995, di mana saya mulai berkarir di perusahaan Amerika, yaitu di Gillette Indonesia, yang berheadquarter itu di Amerika, itu di Boston. Berkarir sampai dengan 2023, dan kebetulan waktu itu perusahaan diakuisisi oleh salah satu big company di dunia, yaitu P&G. Dan saya waktu itu melanjutkan berkarir di salah satu perusahaan yaitu Swiss, yaitu di KSH. Tidak lama karena itu hanya transisi, dan kemudian saya berkarir di salah satu perusahaan Amerika lagi, yaitu namanya Heinz ABC Indonesia, ya, di mana yang berpusat di Amerika juga dan cabangnya ada di Indonesia. Kurang lebih 6 tahun saya berkarir di salah satu perusahaan besar juga di dunia, dan kemudian saya direkrut oleh salah satu perusahaan multinasional tapi source-nya ada di Indonesia, yaitu Sinarmas Group. Dan saya di holdingnya itu di EPP, yang dimana secara core bisnisnya saya di tisu, ya, dan dari disitulah saya berkarir cukup menanjak, karena saya sempat juga membawa perusahaan ini melambung tinggi, di mana sebelumnya yang market share-nya di bawah, sehingga menjadi menguasai market di seluruh Indonesia. Yang terakhir, dan seluruh pulau saya sudah laluin, dan hampir rata-rata saya memberikan kontribusi terbesar kepada company itu hampir rata-rata every year kurang lebih 30% every year, dan bahkan saya bisa menjadi juara dunia waktu itu. Dan Sinarmas ini salah satu perusahaan terbesar di dunia pertisuan, bahkan di vapor, karena dia mempunyai source-nya itu dari hulu sampai hilir. Dua 2023 saya memutuskan untuk resign dikarenakan sesuatu hal keluarga dan lain-lain, dan waktu itu saya base untuk bekerja itu di Bali, yang menangani untuk area East atau Timur. Memutuskan untuk balik ke Jawa waktu itu, dan melihat banyak yang harus kami lakukan setelah itu. Dengan bekal keilmuan, bekal pengalaman, disitulah saya melihat bahwa ada orang yang harus kita tolong. Nah, jadi dan alhamdulillah Allah kasih hidayah itu, rezeki dan anugerah bagi saya, yang selama ini saya nggak pernah mengenal namanya ngaji, nggak mengenal Tuhan. Bahkan akhirnya saya di situ diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk belajar untuk bagaimana kita berbuat baik. Nah, disitulah tonggak sejarah di mana saya membuat satu perusahaan yang objektifnya adalah membantu kawan-kawan yang di bawah saya itu
supaya dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya, baik itu dalam segi muamalah, dalam segi berbisnis dengan baik. Namun dalam perjalanannya selama 2001 sampai 2003 saya mengalami kerugian ya dalam usaha itu ya karena pengalaman dalam membawa usaha itu tidak ada experience, hanya sebagai profesional sebelumnya. Namun Tuhan tolong ya, saya dipertemukan dalam salah satu rekan kerja atau rekan partner kerja. Kita berkolaborasi untuk membuat salah satu produk yang sekarang sudah lumayan untuk bisa dinikmati oleh para pelanggan, para yang mencari kerja di situ, karena kami prinsipnya adalah produk ini bagaimana menolong, bukan hanya sebagai bisnis semata, tapi bagaimana saya menolong orang-orang yang tidak kerja bisa kerja, orang sakit bisa sembuh. Ya, makanya di sini boleh nanti saya bisa tunjukkan bahwa banyak orang dari panti sosial yang sekarang bisa bekerja di tempat kami. Dan alhamdulillah hidupnya sekarang sudah mulai mengangkat gitu kan. Ya, kita maunya seperti itu. Karena pengalaman kami dulu, kita bisa merekrut atau membiayai ada orang yang bisa ke beasiswa, bisa berikan asuransi. Itu hampir kalau nggak salah sebelum saya di sini tuh dari 500 orang yang kita biayain. Nah sekarang sudah mulai merangkak bahwa orang-orang yang dari defable itu bisa bekerja dan kita bisa ada yang mohon maaf ya ada yang berkurang di dalam badan tapi dia bisa berusaha. Itu adalah kenyamanan bagi saya dalam berbisnis. Banyak orang-orang, bahkan ada orang yang keluar dari penjara baru 1 hari saya rekrut dan itulah yang akan jadi, dan dia berubah hidup total hidup berubah dan dia berbisnis dengan kami. Jadi kami bermuatan bahwa bisnis ingin merekrut orang-orang yang ingin benar-benar hijrah dalam hal ini, berbuat dari yang sebelumnya nggak baik dan bisa menafkahi istrinya atau anaknya biar lebih baik. Produk kami itu sekarang ada beberapa brand ya. Yang pertama adalah Celsa. Itu sudah ada di seluruh supermarket, minimarket di Jawa Barat, bahkan sudah sampai di Jabodetabek, sudah sampai di Kalimantan. Alhamdulillah dengan berkat doa, berkat usaha dan tentunya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala apapun ya, untuk dari nol bahkan kita sudah mencapai cukup baik lah secara share ya. Jadi ya ke depan sih mudah-mudahan insya Allah saya berharap saya bisa menularkan ini ke beberapa teman-teman di bawah dan di daerah lain khususnya ya, terutama Indonesia dulu dah, seperti itu. Kita posisi sekarang yang kita udah create atau build itu totalnya 3 brand. Pertama adalah Celsa, kedua Toscana, ketiga Tata. Nah kalau CU ini ada amanah dari salah satu pabrikan terbesar di Indonesia, itu salah satu pemain tisu terbesar juga, itu menitipkan ke kami untuk membantu mendistribusikan seperti itu. Jadi kalau yang aslinya kami punya ini yang Celsa, Tata, dan Toscana. Oh iya, jadi seharusnya kan, jadi kami mencari bahan baku. Di mana bahan baku itu kan kartel, ya, udah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, salah satunya. Yang saya sampaikan tadi perusahaan besar itu, ya kan. Kemudian di dunia itu tidak banyak yang bermain jumbo roll atau pulp
ya, karena kita memakai salah satu bahan baku yang virgin pulp, itu asli dari kayu, ya. Jadi itu yang kita jaga. Jadi selain kami juga bermuamalah dengan baik, tapi kita menjaga mendrive bahwa bisnis kita harus jujur dan harus healthy. Dan itu kenapa saya tertarik bermain tisu. Tisu itu kan membersihkan. Bahkan konon ini tisu ini kan produk akhir zaman. Kenapa saya katakan produk akhir zaman? Pada akhirnya semua nanti akan tisu semua. Ya, bahkan sekarang yang dulunya tidak mau pakai tisu sekarang udah tisu semua. Itu yang bisa dilihat ya, warung-warung Padang yang dulunya pakai lap sekarang sudah pakai tisu. Bahkan sekarang rumah sakit sudah pakai tisu. Sekarang warung-warung kecil sudah pakai tisu. Bahkan di rumah saya yakin semua akan memakai tisu. Di mobil, di kamar, di dapur, semua ada tisu semua. Nah, disitulah kami menarik bahwa kita mencoba bahwa yuk kita bisnis itu yang sehat lah, menyehatkan. Dan ini tidak menjadi sampah. Sekian detik juga udah hilang kalau kena air seperti itu. Jadi kami tahu persis ya, karena ini adalah bermuamalah dengan saya semaksimal mungkin bagaimana kita, walaupun kita bersinggungan dengan, mohon maaf saya ulangi, tapi saya mengutamakan bisnis ini benar-benar menjaga satu, apalagi halal. Kedua, ya selain halal, kita kejujuran. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada yang jujur, tapi saya katakan kita harus jujur. Kita dari kita dulu. Artinya kalau kita 250 sheet, kita harus 250. Ya, saya dengan rekan kami pun, dengan pabrik, saya mau ini jujur. Saya nggak mau adalah manipulasi. Itu dijaga. Bahkan kebersihan pun boleh dicoba. Karena sehelai tisu itu bisa dimakan. Saking bersihnya. Tapi makan saya tonjolkan di sini adalah virgin pulp. Ya, asli murni seperti itu. Jadi tidak berbahaya. Jadi saya berani menjamin bahwa ini kalau kemakan gitu, jangan dimakan sih. Kalau kemakan tuh nggak ada masalah. Karena kecuali ada tisu juga ada kan yang recycle, kita nggak pakai itu. Recycle daur ulang kita nggak pakai seperti itu. Ada, tapi saya nggak tahu dia berapa sertifikat halal atau enggak, saya nggak tahu prosesnya. Dan itu beredar di rumah? Ada, tapi saya nggak mau tunjuk ya. Untuk dari hulu sampai hilir memang mereka sudah duluan, ya kan. Kalau pengusaha Muslim ini sebenarnya di bawah untuk level converting, saya pikir udah banyak. Cuman cara berbisnis syariahnya itu saya pikir jarang, masih bisnis konservatif. Nah, jadi kami ini mempelopori lah bagaimana bermuamalah dengan baik. Makanya saya tidak takut bersaing. Saya nggak takut karena saya pikir sekarang itu semakin lama semakin orang ingin lebih kepada syariah. Apa yang disampaikan oleh Hamka ya, Yusuf Hamka yang dibilang Babalun ya, dia bilang semakin kita jujur, semakin orang punya integritas, saya pikir orang banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi saya nggak pernah takut untuk berbuat bisnis dengan kejujuran. Bilang gitu. Alhamdulillah ya, kita dari nol, benar-benar dari nol ya, dan tidak mudah itu memasarkan walaupun saya relasi banyak, tapi kan tetap orang melihat bahwa ini produk baru nih, ya kan, ya seperti itulah ya, karena pemain lamanya sudah besar, itu udah puluhan ribu ton lah ya. Ya kalau di tisu itu kan tonase ya, bukan karton sebenarnya hitungannya. Ya alhamdulillah ya, di awal kita bermain di Jawa Barat itu
awal-awal kita masih 1 truk 2 truk lah, 1 truk 2 truk ya kan, cuma hanya 6 ton 7 ton gitu. Tapi seiring dengan waktu, dengan kegigihan kita, dengan pengalaman ya kan, dulu awalnya saya nawarin ke toko, ke distributor, ditolak, katanya ini barang baru, belum ada permintaan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, dulu juga saya membangun yang saya bangun gitu, itu awalnya seperti itu. Saya pikir saya nggak pernah, itu mungkin Allah kasih kelebihan buat saya. Saya nggak pernah takut untuk berdiri dengan orang besar, dengan produk besar, itu aja. Dan itu saya lakuin ya. Akhirnya lumayan lah, sekarang sudah menuju ke 500 ton. 500 ton, alhamdulillah, dengan per bulan. Ya, kurang lebih lah seperti itu ya kan, karena saya udah Jawa Barat, Jabodetabek, saya udah ekspansi ke Jawa Tengah. Ya, jadi semoga lah ini bisa terus, kita nggak muluk-muluk lah. Yang terpenting teman-teman yang kerja di tempat kita itu happy, ya kan, dia juga bisa sholat dengan tenang, bisa pulang ke rumahnya dengan senyuman, itu bagi saya lebih dari cukup. Tapi secara bisnis kita punya pipeline, punya forecast bahwa 2025 insya Allah saya punya objektif, kita udah mungkin udah di 700 atau kalau bisa sampai 1000 ton lah. Itu cita-cita kami. Ya itu tidak bisa dipungkiri, karena di dunia seperti FMCG ini atau dunia marketing ini sebenarnya produk itu number 2, tapi siapa drivernya itu biasanya seperti itu sih. Ya, tapi saya tidak bermaksud untuk sombong atau apa, tapi seperti itulah, bahkan sudah mulailah seperti itu, karena saya menjaga juga sebenarnya. Karena jujur aja saya tidak bermaksud untuk menyaingi atau apa, tidak. Saya cuma hanya mencari nafkah, sama-sama, yuk kita bisnis bersama. Seperti itu aja. Kalau bicara market share masih besar. Kalau kami masih kecil, nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Kita setai kukunya juga nggak ada. Ya, tapi tujuan kami kan bukan mau untuk menggeser atau menyaingi mereka, bukan. Tugas kami adalah bagaimana, seperti yang saya sampaikan objektif tadi, bahwa perusahaan kami itu adalah bagaimana menghidupi kawan-kawan yang ingin berkontribusi di perusahaan ini, ya, tapi dengan baik, dengan tidak merusak orang lain, tidak merusak harga diri lain, tapi bagaimana berusaha dengan kebaikan. Itu aja, tidak ada yang lain. Kita softness. Jadi softness itu dia punya kertas tisunya kita lembut. Kemudian kita juga cari bahan bakunya juga yang the best ya, yang sesuai dengan apa yang dia bayar, konsumen bayar ke kita itu kita bayar. Artinya apa? Saya tidak mau dia bayar ke kita terus kecewa. Jadi prinsip kami, moto kami adalah beli untuk beli lagi. Kenapa itu gitu? Karena banyak juga dengan kemasan bagus, pas beli nggak balik lagi karena dia kecewa. Jadi dia bayar ke kita, kan kita harus bayar juga ke mereka. Jadi intinya banyak orang berbisnis seperti ini sih. Kadang suka memikirkan hanya bergelut dengan kompetitor. Kalau kami enggak, kami fokus bagaimana konsumen senang sama produk kami. Itu aja. Prinsipnya seperti itu aja. Ngapain kita mikirin kompetitor, biar aja. Kita jalan aja. Jadi selain grit ya, jadi tisu itu secara kualitas itu ada yang softness, ada yang softness, ada smoothness. Ya, smoothness. Jadi ada yang benar-benar lembut, ya. Kemudian rata-rata kita bahan bakunya smooth.
smooth ya, bahkan nah kalau kan jadi juga ini kan, kalau facial tuh saya pastikan itu harus smooth dan soft. Ya, karena ini buat muka kan rata-rata. Walaupun orang Indonesia ngelap sepatu aja pakai facial kan, sebenarnya kan. Padahal tisu itu secara penggunaan itu banyak sekali. Ada tisu kitchen towel, ya kan, yang sebenarnya itu pasarnya nanti akan besar. Kemudian ada toilet. Toilet itu di luar itu kontribusinya besar, Pak. Kalau Bapak ke Amerika atau ke Europe kayak itu ya, kalau beli tisu toilet itu bisa bertroli-troli gitu. Kemudian ada hand towel buat cuci tangan, habis segala macam kayak gitu kan. Jadi sebenarnya secara penggunaan juga banyak. Nah di situ adalah penggunaan kertasnya itu berbeda-beda. Nggak ada multipurpose, yang buat hand towel. Nah ini kan seperti ini. Ini kan buat toilet, beda. Ini harus cepat hancur. Karena ini harus edukasi juga. Banyak di Indonesia tuh nggak sesuai dengan ajaran, jadi ditulisin di toilet gitu kan, yang pakai gini. Jadi dia bilang jangan buang tisu ke toilet katanya. Kan itu ajaran yang sesat itu sebenarnya. Malah disediakan tempat sampah. Akhirnya habis begini jadi penyakit kan. Karena ini udah didesain bahwa kertas toilet itu hancur. Cuman kalau pakai ini ya itu bikin mampet. Seperti itu. Hand towel ini kasar ya kan. Kitchen towel supaya bisa nyerap seperti itu. Kemudian ada napkin juga. Napkin tuh buat di Indonesia itu buat ini, buat tatakan piring macam itu napkin. Jadi itu sih sebenarnya grade-grade-nya seperti itu. Oh sangat banget, karena di Indonesia itu gitu. Sebenarnya bukan tisu aja, karakter di Indonesia ini, apalagi dengan ekonomi sekarang seperti ini, ya memang yang laku yang murah. Nah, jadi harus masuk ke ranah itu. Jadi sekarang kan kalau Bapak melihat bisa belanja gitu, pasti ada didominasi oleh salah satu brand yang terkuat. Ya, saya nggak sebut nama, jadi di situ kisaran di 7.500, 7.500 itu pasaran lah seperti itu. Ya kita bisa masuk situ, ya kan? Gitu, karena orang udah mau dinaikin itu susah. Naikin sedikit ya sudah, malah cari yang lebih bawah lagi. Seperti itu. Ya alhamdulillah ya, jadi perusahaan kami kebetulan saya join dengan orang yang sudah sama-sama experience di dunia tisu, ya, dan beliau juga sudah mulai paham dengan agama. Ya sebenarnya kami ini kalau dari segi pemodalan itu lebih ke infrastruktur aja. Tapi kalau untuk tisunya sendiri kami memang diberikan untuk TOP ya dari pabrik. Jadi kita maklun tapi diberikan dengan jaminan ya seperti itu. Perusahaannya sih sebenarnya udah jalan duluan, ya kalau yang di sini udah jalan duluan. Jadi secara infrastruktur sebenarnya sudah establish lah. Namun untuk pertisuannya ini memang kita dari nol. So far sih awalnya kalau saya bilang modalnya berapa gitu kan, ya modalnya 1 truk awalnya, modalnya 1 truk gitu kan. Yang sekarang mungkin kalau boleh bilang total yang sudah kita cover karena kita juga mensub kemudian yang memberikan ke distributor itu total mungkin per bulan sekarang sudah hampir 30, kalau di kontainer kan 30 kontainer lah, kurang lebih seperti itu. Begini ya, jadi karyawan kita memang saya menjaring karyawan itu yang benar-benar sungguh-sungguh mau kerja. Ya, yang pertama kita tanamkan bagaimana bekerja itu ibadah. Itu terutama kita sampaikan ke baik yang senior maupun junior. Jadi kemudian kedisiplinan. Kami mengharapkan semua disiplin bahwa pagi itu tidak ada yang kesiangan. Itu wajib bagi kita. Justru saya menginginkan adalah dia cepat pulang supaya dia bercengkrama dengan anaknya dan keluarganya. Itu yang saya tanamkan. Kemudian kejujuran.
Ini kejujuran saya belajar dari puasa, saya bilang. Kalian bisa makan kapan saja, minum kapan saja, saya bilang. Tapi kamu jujur untuk tidak melakukannya. Ya, kenapa di pekerjaan juga, kenapa nggak bisa melaksanakan itu? Itu yang saya tanamkan. Kedua, dan seterusnya adalah bagaimana mereka menjalankan ibadah. Jadi di sini insya Allah yang merokok juga udah mulai tidak merokok sekarang. Jadi sebenarnya mencontohkanlah dari nilai-nilai agama itu diimplementasikan kepada pekerjaan. Ya, jadi kemudian juga di sini sering dilakukan. Saya sering mengajak untuk pengajian minimal, ya kan, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ya kan. Jadi saya memberikan waktu yang luang, tidak ada lembur di sini. Ya, kalau pekerjaan sudah selesai besok lagi. Kalau yang ada urgent ya kalau memang bisa dilakukan di rumah, di rumah. Dan satu hal ada yang pengalaman saya di perusahaan Amerika yang 20 tahun saya bekerja di Amerika. Walaupun perusahaan ini perusahaan yang sebenarnya tidak Islami, tapi dia melaksanakan syariat sebenarnya. Yang contoh, saya tertanam di dalam hati saya dan pekerjaan saya diajarkan oleh orang-orang Amerika itu bahwa memang beda sekali culture. Ya. Jadi orang-orang sana itu tidak seperti employee. Mereka itu kalau misalkan contoh ngambil waktu, saya izin mau ngantar istri gitu, sejam 2 jam. Itu automatically dia bayar itu. Itu saya tanamkan pada diri sendiri dan banyak orang yang nyontoh saya. Gitu. Dan itu sebenarnya saya diajarin oleh orang-orang Amerika seperti itu. Tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab. Jadi walaupun kita bisa saja apa yang di daerah sana, yang di Cirebon, anak-anak buah saya, yang di Tasik, yang di Sumedang, yang di mana, nggak ada saya kan. Tapi saya tanamkan mereka jujur. Kan kalian tidur juga bisa sebenarnya. Tapi kan nggak ada yang tahu kan. Nah tapi saya tanamkan seperti itu. Jadi saya katakan bahwa kita itu ukurannya bukan ada bos lu kerja. Nggak ada bos lu tidur. Jadi intinya adalah tanggung jawab. Ya, proses dijalankan, hasil itu yang menentukan, saya bilang. Di situ nilainya. Jadi itu yang saya tanamkan. Jadi memang saya bukan benci perokok, tapi saya bilang buang-buang ini aja. Saya hanya mengkritiknya begini. Oke, saya bilang rokok itu bagus buat kalian, karena saya juga perokok. Tapi tidak bagus untuk orang lain, saya bilang. Itu aja saya gitu. Jadi lama-lama udah mulai ya dari 10 orang tinggal 1, 2. Oh iya, betul sekali ini. Saya bilang lancar itu, saya katakan lancar itu karena orang lain saya nggak kasih tahu. Tapi sebetulnya saya mau mencontohkan supaya karyawan kita nggak down. Kan itu ya. Yang pertama yang saya rasakan nggak mudah itu bagaimana produk kita diterima. Dan itu hampir saya tiap hari datangin distributor yang kenalan saya, itu semuanya menolak. Saya bilang ini saya harus kerja lagi atau saya harus ngambil produk orang seperti apa yang sudah established gitu kan. Tapi saya punya keyakinan bahwa yang saya bilang akhirnya saya ulangi caranya. Ini yang saya coba nafsirkan. Saya coba mengulanginya seperti ini. Saya datang lagi ke sini. Oke. Lu nggak mau kenapa? Ini produk baru. Saya nggak yakin. Oke. Saya bilang, waktu saya datang, saya flashback ke belakang. Waktu saya datang bawa produk yang dulu, you terima langsung nggak? Enggak. Setelah itu terima. Sekarang gimana omsetnya? Besar sekali. Saya bilang, Bapak lihat saya, jangan lihat produknya. Saya bilang, karena dalam hidup saya in prinsip bukan mobilnya, tapi siapa drivernya, saya bilang. Nah, di situ baru mulai yakin. Akhirnya ada satu yang terima. Oke, yang lain susah. Itu lama tuh. Nah, setelah itu saya coba pakai strategi lain. Biasanya kan di bawah dulu baru ke atas. Saya harus investasi. Saya sama rekan bisnis saya,
kita investasi deh. Saya bilang. Terus gimana? Kita naikin aja dulu dah, kita investasi masuk ke modern market dulu supaya orang lihat gitu. Oh ternyata udah saya masukin investasi, listing, bla 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 bla. Sudah ada di salah satu supermarket terbesar gitu kan. Baru orang lihat. Setelah itu baru telepon. Boleh dong, gua mau. Jadi saya pikir jadi itu. Jadi ini sih saya hanya bagi pengalaman bahwa apapun produknya, kalau mau punya produk apa sama macam, jangan takut. Siapa yang mendrive itu? Karena itu keyakinan saya. Dan saya sudah lakukan. Akhirnya yang dulu saya datang ke sana ke sini, sekarang orang datang ke tempat saya sekarang. Itu yang terjadi ya. Tapi ini baru mau setahun lah ya di perjalanan seperti ini. Jadi yang dibilang gampang ya nggak gampang lah. Tapi in prinsip kalau kita yakin, meyakinkan, in prinsipnya yakin dan meyakinkan itu yang seni dalam berbisnis seperti itu. Kita pabrik ada 2, ya ada di Tangerang sama Surabaya. Surabaya, ya. Surabaya. Ini. Kalau di sini? Di sini dulu sempat kita cuman sedikit agak permasalahan secara hukum, jadi kita sedikit keluar aja. Saya nggak mau bersengketa, gitu. Sekarang ini kan lebih ke produk yang rata-rata generik lah, yang orang biasa pakai. Jadi nanti kita akan produksi beberapa produk yang memang masa depannya akan cerah. Salah satunya mungkin yang kita akan men-serve Horeca, ya kan, di dunia Horeca. Horeca itu hotel, kafe, perkantoran dan lain-lain seperti itu. Karena itu masa depannya luar biasa ya, karena nanti akan apalagi di ini ya kuliner ya. Nah itu kita nanti akan lebih ke produk-produk yang menservis produk-produk kuliner lah seperti itu. Karena itu konsumsinya cepat malah. Yang utama sebenarnya di sini tidak ada Toscana. Toscana lebih ke color ya. Dan cukup baik penerimaannya ya, nanti saya bawain. Terus karena kemudian sebenarnya semua qadarullah ya, nama ini spontan aja ya, tidak ada arti yang lebih ya, saya tidak menambahkan itulah, tapi ternyata diterima gitu lah ya. Iya kan, tidak seperti yang lain harus filosofi enggak lah. Saya bilang, yang kita temukan ini, bahkan ada beberapa produk yang brand-brand kita yang sudah daftarkan di Haki tapi belum keluar. Kita nanti akan lahir lagi beberapa produk. Cuman dengan pengalaman yang pertama, karena ternyata ada yang kita udah pede bahwa itu akan kita luncurkan, dalam perjalanannya disikat orang. Akhirnya saya close. Saya meneruskan dari budaya perusahaan di sini ya, Adiwarna ini bahkan luar biasa menurut saya apresiasi juga. Itu karyawan yang 5 tahun itu pasti dapat hadiah berupa sepeda motor, kayak itu. Even sampai supir segala macam. Bahkan yang bukan karyawan kita juga, yang bukan karyawan asli yang saya sampaikan tadi, yang freelance gitu, yang orang yang kekurangan dalam fisik gitu. Setiap bulan udah kalau masuk target gitu berikan hadiah ya kan. Bahkan ada orang yang nggak punya kendaraan, kita belikan dulu. Begitu. Yang penting orang ini udah integritas bagus, attitude-nya baik dan memang sungguh-sungguh. Kita nggak sungkan-sungkan untuk bantu mereka. Oh itu betul sekali Pak. Justru sebenarnya tisu ini kan relate dengan sebenarnya dengan kebersihan. Bahkan Muslim sendiri kan memang bersih. Jadi saya bahkan menawarkan salah satunya ke Hidayatullah, bahkan ke HNI. Saya bilang kenapa tidak gitu buat brand secara Islami gitu kan, secara syariah gitu.
Selama ini kan brandnya kan generik gitu aja kan, umum aja gitu kan. Kenapa tidak Hidayatullah yang sudah besar ya, paket tisu ini? Ya kan, bahkan bisa ditempatkan di supermarket Hidayatullah kan ya. Sakinah. Ya Sakinah ya. Iya. Ya, seperti itu. Tujuan saya memang situ malah. Bahkan saya lagi mau daftarkan lagi brandnya benar-benar bahkan tulisannya kalau bisa perlu ke Arab gitu kan. Seperti itu. Ya tapi saya sesuaikan lah nanti.